Perkenalkan, aku Intan Novela. Saya Krisna Pratama. Saya Fajar Rasidal Filamura. Kita dari FRI 143 bakal mempresentasikan tugas kita mengenai Analytical Hierarchy Process. Analytical Hierarchy Process itu apa sih? Analytical Hierarchy Process itu adalah metode yang diciptakan oleh L-Sahti pada tahun 1971 sampai 1975. Di mana pada metode itu kita mencari prioritas pada suatu kriteria yang telah ditentukan melalui responden dan melalui prosedur-prosedur awalnya dari kuesioner. Nah, proses AHP ini merupakan suatu metode analisis untuk struktur suatu masalah dan digunakan untuk mengambil keputusan atas suatu alternatif. Jadi kalau misalkan ada banyak alternatif nih, jadi kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan metode AHP gitu. Selanjutnya ada kegunaan AHP. Kegunaannya adalah untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak terstruktur, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi masalah perencanaan, penentuan alternatif, penyusunan prioritas, pemilihan kebijakan, alokasi sumber, penentuan kebutuhan, peramalan hasil, perancangan sistem, pengukuran performansi, dan optimasi. Seperti metode analisis lainnya, AHP memiliki kelebihan dan kelemahan dalam sistem analisisnya. Berikut kelebihan dan kekurangan dari AHP. Kelebihan AHP yang pertama adalah kesatuan atau unity. AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi satu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Kresna, yang kedua. Yang kedua adalah kompleksitas atau complexity. AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif. Yang ketiga, saling ketergantungan. Jadi AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linear. Selanjutnya ada Kekurangan dari AHP. bisa ada kelebihannya gitu. Banyak. Ada 11. Yang keempat ada struktur hierarki. AHP mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang berada dari masing-masing level yang berisi elemen yang serupa. Lalu ada pengukuran atau measurement. AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas. Gitu. Bisa ada gitu-gitu. Nah, yang keenam itu ada konsistensi. AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas. Yang ketujuh ada sintesis. AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif tersebut. Lalu yang kedelapan ada trade-off, yaitu AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka. 9 ada penilaian dan konsensus atau judgment and consensus. AHP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan hasil penelitian yang berbeda. Nah, yang ke-10 itu ada pengulangan proses. AHP mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan. Lalu ada kelemahan AHP yang akan dijelaskan oleh Krisna, teman saya. Selanjutnya itu adalah kelemahan AHP. Yang pertama adalah ketergantungan berat AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli, sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas sang ahli. Selain itu, model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. Yang kedua itu ada metode AHP. Apa sih itu? Jadi metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan dan kebenaran model yang terbentuk. Next, kita lanjut ke langkah AHP. Nah, kalau kita punya kasus nih, terus kita mau menyelesaikan dengan proses AHP, gimana sih caranya? Pertama kali kita itu harus mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan. Super sekali. Nah, itu tuh maksudnya, jadi kita tuh mendefinisikan masalahnya, kita tuh harus tahu alternatifnya itu siapa aja, dan kita tuh harus tahu tujuan kita itu apa. Kita harus mengoptimalkan agar dia menghasilkan biaya minimal atau menghasilkan waktu yang minimal atau keuntungan maksimal seperti itu. Lalu yang kedua, menstrukturkan permasalahan ke dalam hierarki.
yang diawali dengan membuat tujuan umum, dilanjutkan dengan subtujuan, kriteria, dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan kriteria paling bawah. Yang ketiga akan dijelaskan oleh Krisna. Wow. Yang ketiga itu ada melakukan pengumpulan data kontribusi relatif setiap elemen. Ada beberapa tahap sih, ada 3 ya. Satu itu pengumpulan data perbandingan berpasangan atau pairwise Jadi bikin tabel gitu kan, comparison. Chris? Iya kalau nggak salah. Yang kedua, Yang kedua ada data diterjemahkan ke dalam nilai kontribusi relatif terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. yang ketiga, Hasil perbandingan dari masing-masing elemen akan berupa angka dari 1 sampai 9 yang menunjukkan perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen. Apabila suatu elemen dalam matriks dibandingkan dengan dirinya sendiri, maka hasil perbandingan diberi nilai 1. Skala 9 telah terbukti dapat diterima dan bisa membedakan intensitas antar elemen. Lalu yang keempat ada perhitungan bobot. Perhitungan bobot itu pakai rumus. Rumusnya itu ada AIJ sama dengan bla bla bla. Nah, itu nanti rumusnya bakal ada di video ini. di sini. Terus, next. Oke. Dan untuk perhitungan bobot itu perlu diketahui ada 3 tahap. Selanjutnya setelah perhitungan bobot maka ada perhitungan konsistensi. Setelah melakukan apa yang dilakukan oleh teman saya tadi, selanjutnya kita akan mengulangi langkah 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk seluruh tingkat hierarki. Dan yang terakhir itu Kita menghitung priority ranking. Setelah mendapat nilai normalisasi dari setiap kriteria dan alternatif pilihannya, langkah selanjutnya menghitung priority ranking. Nilai ini nantinya akan menunjukkan apa yang menjadi prioritas utama dan dari beberapa kriteria. Nah, jadi kalau misalkan kita udah menemukan priority rankingnya, nilai yang paling besar berarti itulah alternatif yang harus kita pilih. Tapi kalau misalkan ada 2 yang punya nilai priority ranking sama, berarti kita harus itu terserah perusahaannya memilih yang mana. Nah, di study case kali ini kita itu melakukan penelitian dan melakukan perhitungan dengan metode HP terhadap suatu produk. Produknya itu adalah face mask. Face mask itu ada 3 jenis. Ada yang green tea, Coffee, sama yang milk. Nah, 3 produk ini tuh diproduksi sama Novelova Shop. nggak pakai shop, Oh, Novelova iya. hanya 3 di follow ya. Nah, terus itu setelah itu produk itu kita ada memilih 5 kriteria yang membedakannya. Pertama ada manfaat, kedua kemasan, Yang ketiga harga. wangi, dan tekstur. Nah, setelah kita melakukan perhitungan di sini, kita melewati semua tahap-tahapan yang udah kita jelaskan tadi, dan kita juga menggunakan aplikasi maksudnya Microsoft Excel. Kita setelah melakukan perhitungannya, semua datanya itu konsisten, dan kita mendapatkan alternatif terbaik itu adalah green tea yang kriterianya manfaat. Ya. Jadi tadi itu perhitungannya, pengolahannya kita menggunakan metode AHP yang udah kita jelaskan sebelum-sebelumnya. Oke, sekian dari video kita. Jangan lupa beli maskernya. Saya Intan Novela. saya Asep. Saya Fajar Asyidak Telemura. Kita dari FD 143 mau undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga nilai tulis kita bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.